Gawat, tamatlah aku. Mobil ini pasti sangat mahal. Berapa banyak aku harus ganti rugi? Tuan, kalau aku bilang ini tidak sengaja, Pak Anda percaya? Cat, mobilku lecet gara-gara kamu, ku beri diskon. Bayar 1 juta saja, gesek kartu atau tunai. Apa? Mobil ini 1 juta? Meskipun dilapisi emas, tidak mungkin semahal ini. Menurutku mobil ini cuma seharga 200 atau 300 ribu. Mana mungkin semahal itu? Aku rasa Anda sedang memeras saya. Gadis ini benar-benar bodoh atau bagaimana? Mobil sport mewah senilai 9 juta dibilang cuma seharga 200 atau 300 ribu. Banyak pencuri, dan mereka punya niat buruk. Berapa harga mobil ini? Cek saja sendiri di internet. Apa? Mobil ini harganya 9 juta. Jangan banyak bicara, jangan buang-buang waktuku. Aduh, Tuan, di rumah saya ada orang tua dan anak kecil yang harus diurus. Masih ada seekor anjing juga yang harus diberi makan. Tolonglah kasihanilah saya, lepaskan saya kali ini saja. Berlagak menyedihkan tidak mempan bagiku. Kalau kamu masih tidak ganti rugi, akan kuserahkan pada polisi. Aduh, jangan bicara seformal itu. Kita bisa bertemu di tengah lautan manusia begini. Ini namanya jodoh. Pernikahan Lu Mucing akan segera dimulai. Aku harus segera cari cara. Tuan, tiba-tiba saya ada urusan mendesak. Ini kontak saya. Soal ganti rugi, hubungi saya nanti saja. Benar-benar minta maaf ya. Hei, orang macam apa itu? Tabrak lari. Tuan Gu, perlu lapor polisi? Pernikahan Lu Mucing segera dimulai. Tidak usah. Bukankah dia meninggalkan kontaknya? Ada saja orang yang mau mengacaukan pernikahan Tuan Gu. Saudara Lu Mucing, apakah Anda bersedia menikahi Nona Yu Mengshi? Tunggu, dia tidak bersedia. Dia lagi, Ruo Yao. Aduh, apa yang kamu lakukan? Baiklah, sekarang pengantin wanitanya sudah tiba. Lanjutkan pernikahannya. Oh ya, sekarang ganti. Jadi pernikahan gaya Tionghoa, aku sudah bawa kerudung merah sendiri, siap untuk prosesi sembahyang. Dari mana asal si kampungan ini? Berani-beraninya datang mengacaukan pernikahan. Benar sekali. Bai Ruo Yao, hari ini adalah pernikahanku. Kakak, lihat dia. Yu Mengshi, orang yang kucintai adalah Ruo Yao. Karena dia tidak datang hari ini, aku juga tidak akan menikahimu. Kak Muki, aku sudah mencintaimu bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau mencampakkanku? Yu Mengshi, kau tahu jelas bagaimana pernikahan ini bisa terjadi? Kau memanfaatkan kasih sayang ibuku, berpura-pura sakit demi memaksaku menikahimu. Sekarang aku sudah tahu, kalau kau baik-baik saja, cepatlah turun jika tak ingin lebih malu lagi. Aku tidak mau pergi, aku harus menikah denganmu hari ini, tak ada yang bisa menghalangi. Security. Kak Muki. Bisa dilanjutkan. Baik. Sembah pertama pada langit dan bumi. Sembah kedua pada orang tua. Saling memberi sembah. Upacara selesai. Sungguh konyol. Ruo Yao, berkat bantuanmu hari ini, aku bisa bebas dari pertunangan dengan Mengshi. Sebagai tanda terima kasih, bagaimana kalau aku menikahimu saja? Hei, jangan bercanda denganku. Semua tahu persahabatan kita sangat murni. Oh, benar juga. Mahar yang kau kirim ke keluarga Yun harus diminta kembali. Aku masih menunggu imbalan darimu. Baik. Aku mengerti. Bagianmu pasti takkan kulupakan. Baiklah, karena urusan sudah selesai, aku pulang duluan ya. Oke, sampai jumpa. Dunia memang sempit, pria ini tidak mungkin datang untuk menagih utang, kan? Kotor. Wanita ini sangat ahli dalam bersandiwara. Dia datang untuk berbuat onar. Jika tidak diberi pelajaran, dia akan mengira semua pria muda dikelabui. Aku malas berurusan denganmu. Sepertinya kau benar-benar ingin tabrak lari. Kapan kamu akan melunasi utang 1 juta padaku? Tuan, mana mungkin begitu? Hanya saja, sekarang aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Apa boleh saya mencicilnya? Kebetulan rumahku butuh seorang pelayan. 10.000 sebulan. 10.000? Silakan beri perintah, Tuan. Royao siap melayani. Tuan, tunggu aku. Tuan, kapan saya bisa mulai bekerja? Moceng, kenapa Moceng datang tanpa memberi kabar? Tuanku memberikan uang sumbangan 995,000, lalu pergi. Teman lama saya ini sungguh sopan. Tapi wanita di belakangnya itu sepertinya tidak asing. Akhirnya, aku tahu kenapa di novel CEO Arogan, pemeran utama wanita selalu tertangkap saat melarikan diri. Karena memang mustahil untuk bisa kabur.
Tempat ini terlalu luas. Tuanku, Dia pelayan baru. Bawa dia ganti baju. Lalu lakukan sterilisasi seluruh tubuh. Aku benci kotor. kalau jadi pencuri, bau badanmu sendiri pasti busuk sekali. Sangat bau. Ikut aku. Ya, Pakailah ini. apa yang ingin Anda perintahkan? Jaga sikapmu, panggil tuanku. Tuanku, ada yang bisa saya bantu? Aku haus. Ambilkan segelas air. Bau disinfektan di tubuhmu terlalu menyengat. Tuang yang lain terlalu dingin. Kakak, Terlalu panas. mulut Anda benar-benar pilih-pilih ya. Sekarang sudah oke kan? Aku tidak ingin minum lagi. Pel seluruh lantai di sini lagi. Aku ingin kamu berlutut. Dan mengelapnya sedikit demi sedikit dengan kain. Aku akan kembali untuk memeriksanya. Coba bicara sekali lagi. Apa kamu akan melamarnya? Bai Ruoyao, kamu pasti bisa panjat ini dan kamu akan bebas. Kak Shue, kenapa kamu ada di sini? Kak Shue, ada apa ini? Dek, terima kasih ya. Tadi kalau tidak ada kamu, nyawaku mungkin sudah tidak tertolong. Kenapa kamu ada di sini? Oh, biar ku beritahu ya. Tempat ini, rumah angker, di dalam ada iblis kejam. Besok-besok, kalau lewat sini, mending putar balik. Rumah angker, iblis kejam. Kak Shue, apa ada salah paham dengan kakakku? Kak Shue. Suyao, apa ada pekerjaan yang cepat menghasilkan uang? Kak Shue, kamu butuh uang? Aku bisa pinjamkan. Tidak, jangan. Mana mungkin aku pakai uangmu cuma-cuma? Sudahlah, aku cari jalan sendiri saja. Begini saja Kak Shue. Nanti malam ada pesta keluarga di rumahku. Dan aku butuh teman kencan. Kamu jadi teman kencanku. Nanti ku bayar. Boleh. Ayo. Kak Shue, kakakku menelepon. Aku angkat sebentar ya. Berhenti. Bai Royal. Yun Mengshi, kamu di sini juga? Kebetulan sekali. Iya, memang kebetulan. Bai Royal, sudah cukup kamu merebut Kafeng Queen dariku. Tega-teganya kamu di belakangnya, bermesraan dengan pria lain. Kalau memang milikmu, tidak akan ada yang bisa merebutnya. Lagi pula, kenapa harus terpaku pada satu orang saja? Masih banyak pria lain di luar sana. Aku tidak sepertimu. Apa yang kamu tahu tentang perasaanku? Kalau begitu, buatlah dia menyukaimu dengan cara yang benar, bukannya bersekongkol dengan ibunya untuk menjebaknya ke pesta pernikahan. Kalau aku tidak melakukannya, mana mungkin dia mau menikah denganku? Kalau bukan karena kau terus berada di sampingnya, mana mungkin dia tidak melihat kelebihanku? Tak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Kau rakyat jelata yang tak berdaya ini, mana pantas kau datang ke perjamuan keluargaku? Pasti kau sudah cari tahu tentang perjamuan malam ini dan sengaja cari kerja sambilan demi mendekati orang kaya? Yun Mengshi, jaga bicaramu. Bai Royal, kau berani menjadi wanita murahan, tapi takut dibilang orang. Akhirnya aku tahu kenapa Gu Fenjing tidak menyukaimu. Dengan sikapmu yang ketus begini, diberi gratis pun tidak ada yang mau. Wanita sialan, kau cari mati. Tuan muda kedua Gu. Kakak Shue, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tuan muda kedua Gu. Kau mau pergi sendiri? Atau perlu kupanggil satpam untuk menyeretmu keluar? Tuan muda kedua Gu, jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Dia Hanyalah rakyat jelata, mana pantas dia ikut perjamuan keluarga kita.
Dia pasti sudah merayu pria tua agar bisa dibawa masuk ke sini. Pria tua, Bai Ruoyao adalah tamu kehormatan yang aku, Gu Shuyang, undang. Apa? Apa? Ku beri waktu 1 menit, pergi dari hotelku. Bai Ruoyao, lihat saja nanti. Junior, bajumu tidak apa-apa. Apa noda anggurnya bisa dibersihkan? Aku tidak punya uang untuk menggantinya. Tidak apa-apa. Senior, bajuku tidak mahal, cuma. Apa yang kalian berdua lakukan? Itu si Raja Iblis, kenapa dia ada di mana-mana? Oh, ngomong-ngomong, ini kakakku, Gumochen. Kak, ini senior yang pernah aku ceritakan padamu. Bro, Rong Cheng ini benar-benar sempit. Jangan galak begitu. Aku takut dia ketakutan. Dan lagi, soal aku suka pada senior, jangan beritahu dia, aku mau mengatakannya sendiri. Bai Ruoyao, siapa yang mengizinkanmu keluar tanpa izin? Kalau tidak keluar, apa aku harus menunggu untuk dipermainkan olehmu? Dasar bos kejam. Kah, kau kenal dengan senior? Aku dan dia bermusuhan. Shuyang, perutku tidak enak. Tolong ambilkan obat untukku. Rasain. Pasti minum saat perut kosong lagi. Senior, aku ambil obat dulu ya. Hei, Bai Ruoyao, berani sekali kau mendekati adikku? aku tidak melakukannya. Kuperingatkan, wanita matre yang pelin-pelan sepertimu tidak akan bisa menikah ke keluargaku kami, menjauhlah dari adikku. Kau ini lucu sekali. Kalau kau tidak memuja harta, apa kau memuja uang? Lepaskan, lepaskan. Bukankah kau ingin uang? Baik, temani aku tidur semalam, dan aku akan memberimu uang. Apa yang ingin engkau lakukan? Apa yang kulakukan? Bai Ruoyao, jika kau tidak melakukannya. Lihat saja sepuasmu. Apa belum pernah melihat orang melakukan guasha? Aku sudah gila. Mana mungkin dia wanita yang selama ini kucari. Ku beritahu kau, Gumochen, pria mediocre yang terlalu pede sepertimu ada di mana-mana. Jangan pikir, karena punya uang bisa menghina orang sesukamu. Laki-laki memang cuma memikirkan hal itu saja, menjijikkan sekali. Tangkap dan bawa wanita itu kembali padaku. Dasar mesum, lain kali kalau aku melihatmu, akan kuhajar kau sampai mati. Ada apa? Nona Bai, saya sekretaris Tuan Gu. Tuan Gu meminta saya mengantar Anda pulang. Nona Bai, utang Anda belum lunas. Anda tentu tidak ingin masalah ini melibatkan keluarga Anda, bukan? Apa yang mau Anda lakukan? Hanya ingin datang untuk mengingatkan Anda. Tuan Gu adalah penguasa di kota Rongcheng. Anda tidak akan bisa lari. Jika dia ingin menangkap Anda, itu semudah membalikkan telapak tangan. Bai Ruoyao, jangan takut. Selama gunung masih hijau, tak perlu cemas akan kayu bakar. Ayo pergi. Hahaha, Tuan Gu, kebetulan sekali. Tuan Gu, bukankah tadi kamu memanggilku si kikir Joe Papi? Kenapa wajahmu jadi tebal sekali? Tadi itu semua hanya salah paham. Mana berani aku menyinggung Anda? Katakanlah, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Setelah sibuk seharian, leherku terasa agak kaku. Tuan Gu sangat sibuk dengan urusan bisnis. Biar saya pijat sebentar. Akhirnya kamu sadar diri juga. Belum makan, tenagamu lemah sekali. Hari ini, bolos kerja tanpa alasan, bekerja tidak serius, gaji dipotong 1.000 yuan. Apa? Potong 1.000 yuan? Gumo-chan, bukankah kamu sudah keterlaluan? Gumo-chan, akan tiba saatnya. Aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Tuan Gu, teknik pijat saya memang biasa saja, tapi teknik hidroterapi saya adalah yang terbaik di kota Rongcheng. Saya belajar langsung dari ahlinya. Benarkah? Mana berani saya membohongi Anda? Anda duduk saja dulu di sini. Saya akan bersiap-siap. Apalagi yang kamu tunggu? Cepatlah sedikit. Waktu saya dihitung dalam detik, apa kau sanggup menggantinya? Bising sekali. Kenapa terburu-buru? Buru-buru mau reinkarnasi ya? Biar kulihat apa kau masih punya waktu, atau masih punya tenaga untuk menggoda pria lain. Tuan Gu, silakan duduk dulu. Tuan Gu, ini langkah pertama hidroterapi. Suhu airnya memang harus tinggi untuk mensterilkan kuman Anda dulu. Tapi mungkin juga, karena teknik saya yang kurang pas,
Niat saya baik, Anda tidak akan menyalahkan saya kan? Kau, Ini pertama kalinya aku melihat tuan muda. Tak berkutik. Wanita ini hebat juga. kenapa masih melamun? Cepat ambil kompres es dan salep luka bakar. Ponsel kantor tidak disenyapkan. Kau benar-benar tidak profesional. Tuan Gu, maaf ya, lain kali saya akan hati-hati. Gawat, bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Aku baru saja menyinggung Gu Mo Chen, mana mungkin dia membiarkanku pergi. Bagaimana ini? Biar aku saja yang lakukan. Kau, aku sadar aku salah. Aku ingin minta maaf pada Tuan Gu. Baiklah kalau begitu, tapi kau harus hati-hati. Jangan biarkan Tuan Muda terluka lagi. Tuan Gu, hari ini saya kurang ajar. Mohon kemurahan hati Anda untuk memaafkan saya. Apa maumu? Tuan Gu, saya sudah menyadari kesalahan saya. Karena saya sudah mengakui kesalahan dengan baik, bisakah beri saya libur sehari? Jangan mimpi. Bairuoya, apa kau sudah gila? Kak, kenapa suaramu keras sekali? Kakak senior juga ada di sini. Kakak senior, Anda Kau panggil dia apa? Bairuoya. Apa perlu kuingatkan siapa dirimu sebenarnya? tidak perlu merepotkan Tuan Gu untuk mengingatkan. Aku selalu ingat bahwa aku hanyalah seorang pelayan. Halo, Tuan Muda kedua Gu. Kakak senior, jangan panggil aku begitu. Ayo cepat berdiri. Kak, kau tahu sendiri hubunganku dengannya. Kenapa kau masih menjadikannya pelayan? Kalau tidak ada uang bayar utang, maka bekerjalah untukku. Berapa banyak utangnya padamu? Biar aku yang melunasinya. Tuan Muda kedua Gu, terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan melunasinya sendiri. Tapi besok aku ada urusan dan ingin pergi keluar sebentar. Tapi Tuan Gu, Tidak apa-apa kakak senior. Pergilah. Selama ada aku, kakak tidak akan bisa melarangmu. Wanita ini mencoba segala cara untuk keluar. Aku harus melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Tidak perlu menyuruh sekretaris menyelidikinya. Kak, kau mau kemana? Cahaya bulan malam ini cukup bagus. Aku mau jalan-jalan keluar sebentar. wah, bukankah ini Bai Ruoyao? Kelihatannya sibuk sekali. Jangan bilang kau masih mengandalkan skuter listrik kecilmu itu. Menyedihkan sekali. Bai Ruoyao, hidupmu tidak banyak berubah selama ini. Kudengar dari Mengshi, pekerjaanmu sekarang merayu pria. Apa kau tidak takut kena penyakit kotor? Sepertinya. Sugar Daddy, mu tidak berkualitas. Sampai-sampai tidak sanggup membelikanmu mobil. Sial sekali, pagi-pagi sudah bertemu lalat bau yang berisik. Bai Ruoyao, kau sendiri yang kotor. Beraninya kau mengatai kami lalat? Apa tanganmu itu tangan koki? Pintar sekali menyalahkan orang lain. Zaman sekarang, moral benar-benar merosot. Kau merebut suami orang tanpa merasa bersalah sedikit pun. Li Mengshi, kalian benar-benar sahabat yang baik. Kenapa mereka terus mengungkit soal Lu Fengxing yang direbut untuk menyakitimu? Mengshi, bukan itu maksud kami. Kau tidak boleh pergi. Dengar ya, Lepaskan dia. Kak Fengxing. Kenapa kakak begitu galak padaku? Benar, Lu Fengxing, lihatlah. Kau langsung membela Bai Ruoyao. Kau keterlaluan. Lin Mengshi, aku yang tidak ingin menikahimu. Makanya aku sengaja meminta Ruoyao mengacaukan pernikahan ini. Kalau ada apa-apa, kari aku, jangan libatkan dia. Lu Fengxing, aku benar-benar jadi kambing hitam untukmu. Reputasiku hancur total sekarang. Kalau begitu, menikahlah denganku saja. Wujudkan saja anggapan mereka, kau juga tidak rugi. Bercanda lagi, mana ada sahabat jadi pengantin? Sudahlah, acaranya akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Guru, ini cordyceps kualitas terbaik yang khusus kusiapkan untuk Anda. Semoga Anda selalu sehat. Bagus, kau perhatian sekali. Terima kasih, Mengzi. Sama-sama, yang penting Anda senang. Ya, Bai Ruoyao, kau datang di waktu yang tepat. Kami semua sedang memberi kado untuk guru. Apa yang kau siapkan? Ayo, biarkan kami semua melihatnya. Gawat, karena terlalu fokus melarikan diri, aku jadi lupa soal kado. Guru, ini jimat pelindung yang disiapkan Ruoyao untuk Anda. Bai Ruoyao, barang rongsokan yang bisa ditemukan di mana saja di kaki lima. Kau mau membohongi guru dengan barang ini. Benar, di mana kau taruh harga diri guru? Sepertinya kau sama sekali tidak menghargai guru. Memberi bulu angsa dari ribuan mil? Hadiahnya kecil namun tulus maknanya. Apa yang kalian tahu? Kalian semua salah paham. Jimat pelindung ini sudah diberkati oleh Master Bailing. Sungguh, Master Bailing sendiri yang memberkatinya. Master apa? Belum pernah dengar namanya. Untuk minta berkah dari Master Bailing, pertama harus menyumbang 100.000 yuan, dan tidak semua orang bisa mendapat kesempatan ini.
Hanya mereka yang berjodoh dengan Master. Jimat pelindung ini senilai 100.000 yuan. Ternyata, jimat ini punya asal-usul yang hebat. Sayang sekali dirusak begitu saja oleh Li Mengshi. Kau merusak jimat pelindung dari Ruo Yao untuk guru. Bagaimana kau akan mengganti ruginya? Aku tidak tahu kalau ini sangat berharga. Entah itu barang mahal atau bukan, itu bukan alasan untuk merusak barang orang lain. Kak Feng, Segalanya tergantung pada takdir. Mungkin aku tidak berjodoh dengan Master. Jadi aku tidak bisa menerima benda yang sudah diberkati darinya. Sudah. Semuanya jangan berdiri saja. Silakan duduk. Guru, maaf sudah merusak suasana. Ini salahku. Bagaimana kalau begini? Aku akan memesan anggur mahal untuk meminta maaf pada kalian. Antarkan botol anggur ini ke ruang VIP 302. Berikan langsung ke tangan Bai Ruo Yao. Katakan saja ada seseorang yang memberikannya. Setelah dia membukanya, mintalah biaya anggurnya padanya. Baik, Tuan Gu. Bai Ruo Yao, bukankah kau mata duitan? Kalau begitu, akan kubuat seumur hidupmu menderita karena uang. Bai Ruo Yao, harga botol anggurku ini 30.000, kau pasti belum pernah minum anggur semahal ini. Hari ini akan kubiarkan kau mencicipinya baik-baik. Nona, Anda bukan Nona Bai Ruo Yao. Anda sedang mencari Nona Bai. Ya, botol anggur ini dipesan khusus oleh seorang pelanggan untuk Nona Bai. Sekarang ini, Siapa yang mengirim anggur ini? maaf Nona Bai, saya kurang tahu. Berapa harga botol anggur ini? Anggur ini harganya 138. Cuma 138? Temanmu benar-benar memalukan. Mengirim anggur, kukira mahal sekali. Ternyata cuma segini. Benar juga, dengan harga segini. Buka 10 botol lagi pun kami sanggup. Kalian salah paham. Harga anggur ini 1,3 juta. Aduh, kenapa rasanya wajahku sakit sekali ya? Nona, anggur di restoran kami tidak bisa dikembalikan setelah dibuka. Botol anggur ini belum dibayar, tolong siapa yang akan membayar? Karena anggur ini dikirim untukmu, tentu saja kau yang bayar. Hei, tadi semua orang melihatnya. Kau yang membuka botolnya tidak ada hubungannya denganku. Bai Ruo Yao, guru. Lihatlah Bai Ruo Yao itu. Bai Ruo Yao, temanmu kirim anggur, kenapa belum dibayar? Tapi karena temanmu bisa mengirim anggur semahal ini, pasti dia tidak kekurangan uang. Bagaimana kalau kau bicarakan dengan temanmu itu, minta dia segera membayarnya? Benar sekali, kita semua teman sekelas, jangan mempersulit Mengshi. Mempersulit? Tanggung jawablah atas perbuatan sendiri. Jangan memojokkan Ruo Yao dengan alasan moral. Nona Yu, Ini semua salahmu. Kalau saja kamu bicara dengan jelas saat masuk tadi, bagaimana mungkin aku akan menerimanya? Di mana manajer? Panggilkan manajermu ke sini. Hal sepele saja tidak becus. Dasar sampah. Apa kamu tidak punya etika? Kenapa galak sekali seperti anjing gila yang menggigit siapa saja? Bai Ruo Yao? Ternyata ini semua adalah rencanamu. Ini semua adalah ulahmu. Hah? Mo Cheng, kenapa kamu ada di sini? Tak disangka, Bai Ruo Yao bisa lolos begitu saja. Aku datang untuk mencari Bai Ruo Yao. Bagaimana bisa dia menemukan tempat ini? Apa mungkin dia menguntitku? Anggur ini jangan-jangan. Bai Ruo Yao, kamu benar-benar wanita yang suka gonta-ganti pasangan? Dia ini donaturmu yang keberapa? Bai Ruo Yao, kamu harus kembali bekerja. Lantai di rumahku belum kamu bersihkan sampai bersih. Bai Ruo Yao, kamu itu lulusan sarjana, tapi malah pergi ke rumah orang untuk menjadi pelayan. Kalau hal ini sampai tersebar, bukankah akan menjadi bahan tertawaan orang-orang? Aku mencari uang dengan usahaku sendiri, apa yang lucu? Ruo Yao, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu menjadi pelayan Mo Cheng? Ceritanya panjang, akan kujelaskan padamu nanti. Bai Ruo Yao, jangan-jangan kamu menggunakan status pelayan untuk merayu Tuan Mudagu? Lalu kamu dan Tuan Mudagu. Jika mulutmu itu tidak ada gunanya, aku tidak keberatan menyuruh orang untuk menjahitnya. Mo Cheng, jika ada urusan dengan Ruo Yao, bicaralah padaku, biar aku yang menyelesaikannya. Atas dasar apa kamu menyelesaikannya untuk dia? Guru, mohon maaf sudah mengganggu acara perjamuan pensiun Anda. Izinkan saya bersulang untuk Anda. Kalau mau bersulang, harusnya Bai Ruo Yao yang melakukannya. Lagi pula, dialah yang mencari masalah ini. Guru, maafkan saya. Ruo Yao, kamu tidak apa-apa. Kenapa sampai muntah begini? Apa ada yang salah dengan anggurnya? Tunggu sebentar, aku akan ambilkan air. Bai Ruo Yao,
Apakah anggur seharga 1,3 juta ini enak? Pria brengsek ini benar-benar sengaja mengerjaiku. Anggur ini ada bubuk cabenya. Mo-chen, kenapa kamu begitu kekanak-kanakan? Gumo-chen, kali ini kita impas. Lihat saja nanti pembalasanku. Cepat, segera berkumur. Mochen, Den, ada apa antara kamu dan Ruoyao? Kenapa sengaja mengerjainya? Kamu begitu peduli padanya? Mochen, aku dan Ruoyao adalah teman masa kecil. Aku sudah mencintainya selama 10 tahun. Aku tidak bisa membiarkannya ditindas orang lain, meskipun kamu adalah saudaraku sendiri. Kamu sama sekali tidak tahu. Bai Ruoyao itu orang yang seperti apa. Ruoyao, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku bisa menanganinya sendiri. Bisa pergi sekarang. Ruoyao, jangan pergi dengannya. Moxie, mari kita bertemu lagi lain hari. Aduh, Tuan Gu ini memang sangat manja. Hanya segelas air panas saja, sudah tidak tahan panasnya. Tentu saja, aku tidak sepertimu yang berkulit tebal dan tak tahu malu. Ada pepatah lama mengatakan, orang akan berkumpul dengan sesamanya. Memangnya kamu orang baik? Jangan buru-buru. Aku sudah menyiapkan mandi air panas mewah untukmu. Untuk menguji terbuat dari apa sebenarnya dirimu. Gumo-chan, aku tidak sekejam itu padamu. Tadi aku sudah menambahkan air dingin. Menambahkan air dingin? Sepertinya kau cuma menambahkan setetes air dingin saja. Lihatlah mataku yang besar dan tulus ini. Mana mungkin aku orang seperti itu? Jangan diambil. Tuan Gu, apa air hangat untuk mandi yang disiapkan untuk Bai Ruoyao diperlukan sekarang? Jangan berlebihan, cuma buang-buang air saja. Kali ini lupakan saja. Apa sebenarnya pesona yang dimiliki Bai Ruoyao ini? Sampai bisa membuat Tuan Gu yang biasanya dingin ini berubah pikiran untuk pertama kalinya. Hei kak, bagaimana menurutmu baju ini? Kok tidak denganku? Kamu anak muda yang ceria. Untuk apa pakai baju sedewasa ini? Baju ini sih lebih cocok untuk kakakmu yang sudah berumur itu. Benarkah? Kalau yang ini... Apa yang kakak lakukan? Kak? Aku tidak tahu sejak kapan kakak mulai beli baju sendiri. Bukankah biasanya kakak cuma memakai pakaian pesanan khusus? Ya, tidak selamanya harus pesan khusus. Kurasa selera kakak ini cukup bagus, jadi kusuruh dia membantuku memilih. Siapa suruh kakak menyuruhku mengurus perempuan itu tempo hari? Kak, kalau tidak mau menjodohkan kami tidak apa-apa, tapi jangan malah mengacaukannya. Apa pekerjaan hari ini sudah selesai? Dan juga, siapa yang mengizinkanmu duduk bersama kami? Maaf, Tuan Gu. Lain kali, saya akan lebih berhati-hati. Kak, dia akan jadi adik iparmu nanti. Kalau kakak galak begitu, bagaimana kita bisa akrab nanti? Apa dia setuju? Belum sih, tapi itu kan cuma masalah waktu saja. Hei, kakak jangan menganggapnya sebagai pelayan lagi. Jangan berkhayal, FRG is the fifth. Itu tidak akan terjadi. Kak, ada yang bisa kubantu? Si Raja Kucing Besar itu sudah tidak apa-apa. Abaikan saja dia. Nanti dia juga akan tenang sendiri. Hei, kenapa tidak kamu cuci pakai tangan saja? Hei, bahan-bahan kain ini tidak cocok dicuci. Pakai mesin cuci. Kalau begitu, kirim saja langsung ke Binatu. Kenapa harus kamu cuci sendiri pakai tangan? Ini memang pekerjaanku. Bukannya aku tidak sanggup melakukannya. Aduh, jangan bersedih lagi. Kamu curang, tahu tidak? Mentang-mentang tanganmu panjang. Hei, jangan marah nih. Biar kamu yang melukis. Kalau begitu, aku mau gambar satu sinterklas lagi. Kalau begitu, aku juga mau mencoretmu. Duduklah. Sedang apa kalian? Kak,
Hari ini kakak tidak ke kantor? Bukan urusanmu. Lagi pula, kalau kamu terus-menerus menganggur begini, dan main-main terus dengan pelayan setiap hari, percaya atau tidak, akan kukirim kamu ke tempat orang tua di luar negeri. Iya, aku mengerti. Jangan menindasnya ya. Bairuoyao, sudah kuperingatkan padamu, menjauhlah dari adikku. Apa kamu tidak mengerti? Aku tidak berniat memanfaatkan adikmu untuk naik status. Kalau aku menghindarinya, barulah itu namanya merasa bersalah. Baguslah kalau begitu. Jika aku tahu engkau punya niat buruk, akan kubuat hidupmu lebih menderita daripada kematian. Duduklah dan makan bersama. Tuanku, pelayan tidak boleh makan di meja yang sama dengan majikan. Aku tidak terbiasa makan sambil diperhatikan orang lain. Jangan buat aku mengatakannya 2 kali. Duduklah. Dia begitu tenang. Kenapa aku malah jadi tidak terbiasa? Saya sudah selesai makan. Tuanku, silakan lanjutkan makannya. Wanita benar-benar merepotkan. Bairuoyao, 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 Bairuoyao. Terima kasih, Tuanku. Perlengkapan mandi Anda sudah saya siapkan. Saya akan melihat bagaimana persiapan sarapannya. Ada apa denganku? Ternyata aku malah merasa sikapnya yang berisik dan menantangku itu lebih menarik. Ah, sudahlah. Ganti pakaianmu, temani aku pergi keluar. Tuanku, sebagai seorang pelayan, tidak pantas bagi saya untuk pergi bersama Anda agar tidak memberi pengaruh buruk pada Anda. Apa maksudmu? Lantai hari ini belum selesai dipel, tidak nyaman untuk keluar. Kamu harus sadar akan posisimu. Apa yang kuperintahkan harus kamu lakukan. Ikuti saja. Baik, Tuanku. Apa orang ini lupa minum obat pagi ini? Kamu duduk di belakang karena ingin aku jadi sopirmu. Duduk di depan sini. Tuanku, dengan status saya, duduk di depan malah makin tidak pantas. Hari ini kamu memang sengaja ingin membuatku kesal ya? Tuanku berlebihan, mana mungkin saya berani? Ada 2 pilihan bagimu. Duduk di depan atau lari sampai Kemal. Gumochen ini sudah menyuruhku mencoba 49 setelan jas. Sebenarnya dia mau apa? Dia pikir aku tidak bisa marah ya? Ternyata dia masih bisa melawan. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Sayang, bagaimana setelan jasku ini? Kamu suka? Ya ampun, 2 pria setampan ini. Kenapa mereka malah pacaran sendiri? Gumochen, rasakan akibatnya karena mengerjaiku. Rasakan itu. Apapun yang sayang pakai, aku suka, hanya pakaiannya yang tidak pantas untukmu. Mana mungkin sayang yang tidak pantas memakainya. Lihatlah, lihat betapa manis bicaranya. Sedangkan kamu cuma bisa bilang, lumayan. Mereka pasti cinta sejati. Kamu tidak benar-benar memiliki orientasi seksual yang menyimpang, kan? Inilah sosok yang seharusnya dia tunjukkan. Memeluknya terasa cukup nyaman. Kalau begitu, aku akan meladeninya bermain. Sayang, kenapa kamu menatapku seperti ini? Aku tidak melirik orang lain hari ini. Jangan cemburu lagi ya. Ah, ini benar-benar membuat iri. Aduh, hei Tuan, bujuklah dia. Ada apa? Kamu jahat, memaksaku datang untuk mencoba pakaian. Aku sangat mengantuk sekarang.
Lalu bagaimana sekarang? Mau pulang? Apa maksudmu dengan mau bagaimana? Dulu kamu selalu memelukku saat tidur. Sekarang sudah tidak pernah lagi. Kamu pasti sudah berpaling ke lain hati. Bajingan, sikapmu berubah drastis. Pasti ada wanita lain di luar sana. Jangan ikut mengompori. Seru ya? Dia seorang gadis. Aku sangat suka dengan tipe drama queen seperti dia. Bukan. Kami bukan pasangan. Lepaskan. Turunkan aku, barang-barangku masih ada di dalam. Diamlah. Tapi, kembali tidur. Gendongan ala Tuan Putri. Ya ampun, auranya sangat jantan. Bukankah kamu menyuruh sekretarismu memborong semua ini? Kenapa masih ada orang yang bisa masuk? Mana? Aku tahu. Bai Ruoyao, Gumo Chen adalah teman Ka Fengsing. Jika dia tahu kalian bersama, dia pasti akan kecewa padamu. Untuk apa kamu ikut masuk? Bukannya kamu sendiri yang bilang lelah? Aku berbaik hati mengantarmu masuk. Kalau begitu terima kasih banyak. Sekarang Anda boleh keluar. Tidak bisa dibuka. Tabrak saja aku langsung. Kenapa harus pura-pura tidak bisa buka pintu? Tangkap. Jangan buang-buang tenaga. Pintu ini bukan rusak, melainkan dikunci seseorang. Cepat telepon orang untuk menolongku. Sekretaris yang cepat ke ruang ganti. Bergeserlah sedikit. Mundur saja 2 langkah. Tempatnya sesempit ini. Mau mundur kemana? Kau sendiri yang memaksa ikut masuk. Sekarang lihat, kita berdua malah terkunci. Aku bukan peramal. Mana ku tahu bakal terjebak di sini. Jangan benturkan kepalaku. Kau kasar sekali. Diam. Hei. Terluka ya? Ayo angkat kepalamu biar kulihat. Sakit sekali. Jangan bergerak, biar aku saja. Sakit, pelan-pelan. Baik, aku pelan-pelan. Apa aku harus buka pintunya sekarang? Apa aku akan mengganggu kesenangan Presdir? Kenapa sekretarismu belum sampai juga? Kalau tidak datang juga, pecat saja dia. Lama sekali gerakannya. Presdir, saya tidak sanggup melihatnya. Saya pergi dulu ya. Sekretaris Jia? Sekretaris Jia? Menurutmu, aku terluka tidak? Ganti baju dulu saja. Apa yang terjadi, Presdir? Pintunya sengaja dipalang. Apa mungkin pasangan itu pelakunya? Periksa rekaman CCTV. Presdir, hari ini Anda menyewa seluruh tempat. CCTV di toko ini dimatikan. Lancang sekali. Periksa CCTV di luar. Lihat siapa saja yang pernah datang. Selidiki satu persatu. Baik, Presdir. Akan segera saya laksanakan. Permisi. Tuan Gu, aku ingin minta izin cuti padamu. Urusan apa yang kau punya? Kata-katamu itu tidak enak didengar. Memangnya aku tidak boleh punya teman? Bagaimanapun, kamu itu pelayan di rumahku. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu di luar sana, siapa yang akan menggantikan posisimu? Tenang saja, selama kau tidak ada di dekatku, nasibku selalu baik. Aku pergi ya. Bye-bye. Kenapa Bai Ruoyao pergi terburu-buru begitu? Apa dia mau menemui Lu Fengsheng? Fengsing, Hai Ruoyao. kenapa pilih tempat ini? Iya, masih ingat tempat ini? Tentu, ini kan tempat pertama kali kita bertemu. Waktu itu kau diganggu oleh seorang anak laki-laki, aku langsung maju dan menghajarnya. Benar, saat itu aku berpikir, hebat sekali gadis ini. Pasti menyenangkan jika bisa berteman dengannya. Kenapa? Sekarang kau menyesal berteman denganku? Tidak pernah menyesal sama sekali. Kau kenapa sih? Sudah berumur, jadi mulai mengenang masa lalu ya? Iya, aku menyukaimu. Aku sudah menyukaimu selama 10 tahun. Tapi, aku sangat pengecut. Aku takut jika mengatakannya, kita bahkan tidak bisa berteman lagi. Makanya, aku selalu menyimpan perasaan ini baik-baik. Lalu kenapa kau mengatakannya sekarang? Dari mana kau dapat foto ini? Setelah foto itu diambil, aku jadi takut. Apa yang kau takutkan? Aku takut akan kehilanganmu. Karena aku tahu betapa hebatnya Gumoceng. Selama dia mau, tak akan ada orang yang menolaknya. Kau juga sama hebatnya kok. Ruoyao, apa kau suka? Fengsing, aku tidak pernah menyangka kau akan menyukaiku.
Aku juga tidak pernah membayangkan kita bersama. Kalau sekarang, bagaimana menurutmu? Feng Xing, tidakkah kau merasa aneh jika kita jadi sepasang kekasih? Benar? Kamu menyukai Gumo Cheng kan? Dia senang menindasku sepanjang hari, mana mungkin aku menyukainya? Benar juga. Kalau begitu, bisakah kamu janjikan satu hal? Katakanlah. Jangan langsung menolakku. Beri aku kesempatan untuk bersaing secara adil dengannya. Feng Xing, pertama, aku menganggapmu sebagai sahabat, mana mungkin aku memberimu harapan palsu. Kedua, Gumo Cheng juga tidak menyukaiku. Kesempatan apa lagi yang harus kuberikan? Apa kamu sedang menolakku secara langsung? Feng Xing, kamu pasti bisa menemukan orang yang lebih tepat dariku. Percayalah padaku. Tak kusangka kata-kata yang dulu kugunakan untuk menolak orang lain, akhirnya malah berbalik pada diriku sendiri. Lalu, apa kita masih bisa berteman? Kamu malah ingin jaga jarak denganku. Kamu membuatku kaget saja. Sudahlah, aku tidak akan mengantarmu. Pergilah sendiri. Kamu tidak akan menangis sendirian di sini kan? Apa kamu selemah itu? Tentu saja, aku harus menangis sepuasnya sebentar. Jaga sedikit gengsiku. Kawan, jangan sedih lagi. Pikirkan gadis-gadis yang telah kamu tolak selama ini. Aduh, cepatlah pergi. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Ruo Yao, semua ini adalah kenangan yang kamu berikan padaku. Bagaimana mungkin aku bisa merelakannya? Karena aku tidak bisa merelakannya, maka aku akan berusaha mendapatkannya. Kenapa wajahmu tampak sedih di depan piano begitu? Mungkinkah karena kamu terlalu sombong lalu dihajar orang? Aku tidak sedang ingin bercanda denganmu. Apa kamu sudah tahu siapa yang mengunci kita berdua? Sudah ketemu? Ini perbuatan Yu Mengshi. Tuan Gu, menurutmu orang yang disukai Yun Mengshi itu jangan-jangan aku ya? Kalau tidak, kenapa aku terus bertemu dengannya di mana-mana? Kau pikir kau itu primadona? Hingga semua orang akan menyukaimu. Sudahlah. Bukan masalah besar. Aku akan menyuruh orang memberinya pelajaran. Tidak perlu, biarlah masalah ini kami selesaikan sendiri. Kau tidak usah ikut campur. Baiklah. Lagi pula, dengan sifatmu itu, kau takkan membiarkan dirimu tertindas. Aku berangkat ke kantor. Pergi saja sana. Kenapa harus lapor padaku? Halo Dick, ada apa? Kak, aku ingat. Kakak bisa main piano, benar kan? Memang bisa, tapi sudah lama tidak menyentuhnya. Tiba-tiba menanyakan ini, ada apa? Toko piano temanku butuh seorang pianis malam ini, tapi dia ingin mewawancarai dulu, namun bayarannya sangat menggiurkan. Kau baru sekali mendengarku main piano. Sudah berani merekomendasikanku? Apa kau tidak takut temanmu bilang kau pilih kasih? Ini namanya merekomendasikan yang berbakat meski kerabat sendiri. Baiklah, Kak. Aku kirimkan alamatnya. Sampai jumpa di toko piano. Oke. Bai Ruoyao, kenapa kau ada di sini? Yun Mengshi, apa kau menyukaiku? Sampai-sampai menempel padaku terus seperti magnet. Bai Ruoyao, apa kau sudah gila? Jangan-jangan karena terlalu lama terkurung di ruang ganti, otaknya jadi tidak normal karena kekurangan oksigen. Kalau begitu coba jelaskan, kenapa aku selalu bertemu denganmu di mana-mana? Kau pikir aku ingin bertemu denganmu? Kebetulan sekali, kami juga tidak ingin melihatmu. Kamu boleh pergi. Kenapa kamu sendiri tidak pergi? Atas dasar, apa aku harus bicara denganmu? Apa maksudmu? Oh, Bai Ruoyao, daru. Kamu ingin aku pergi dulu, lalu ingin cari perhatian sendiri? Demi menarik perhatian Master Ailey kan? Apa yang kamu bicarakan? Ku beritahu ya, jangan berpura-pura lagi. Master Ailey tidak akan melirik sembarang orang. Saran saya, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Kalian berdua minum saja sendiri? Bai Ruoyao, orang itu harus tahu diri. Sejauh yang aku tahu, kamu baru saja belajar piano kan? Skill pianomu yang memalukan ini, mana mungkin bisa menandingiku. Siapa nama gadis yang agresif itu? Siapa namanya? Master Ailey. Namanya Yun Mengshi. Master Ailey, kompetisi pemilihan murid kali ini, gadis bernama Yun Mengshi ini, dukungannya adalah yang paling tinggi. Ayo pergi. Mengenai kakak kelasku yang kukatakan padamu, tolong perhatikan baik-baik ya. Aku akan menemuinya dulu. Mengerti. Aku akan ke sana setelah selesai mengurus Master Ailey. Kalau begitu, bawa saja kakak kelasmu berkeliling dulu. Ya, baiklah. Yun Mengshi,
Kenapa mulutmu jahat sekali? Terakhir kali kamu mengunciku? Kamu sudah datang. Kenapa tidak bilang padaku? Maaf membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa, aku juga sedang luang. Tidak masalah menunggumu sebentar. Apa kita bisa mulai wawancaranya sekarang? Bai Ruoyao, beraninya kamu memanfaatkan hubungan dengan tuan muda kedua Gu, masuk lewat pintu belakang untuk wawancara lebih awal? Ini tidak adil. Jika kamu bicara sepatah kata lagi, akan langsung kudiskualifikasi kamu dari wawancara ini. Mengshi, jangan terbawa emosi. Dengan kemampuannya, ikut kompetisi lebih awal pun dia tidak akan berhasil. Jangan lupa, kita kesini untuk menemui Guru Aile. Ayo. Suyang, kompetisi apa yang mereka bicarakan tadi? Tadi kita berdua bicara tidak nyambung sama sekali. Guru Ailey, maestro piano, akan mengadakan kompetisi untuk mencari murid baru. Hari ini, Guru Ailey akan datang ke sini untuk memilih piano yang akan digunakan. Ternyata dia ingin cari perhatian di depan Guru Ailey lebih dulu. Maaf. Sudah membuat kakak menunggu lama. Aduh, jangan asal panggil kakak, panggil saja Nona Bai. Kak, ini teman saya, Lizzo. Dia yang mengelola toko piano ini sekarang. Kami sumuran. Kalau kamu bisa panggil kakak, kenapa aku tidak boleh? Maksudnya bagaimana? Halo, Nona Bai. Nama saya Lizzo. Hei, Kak, jangan jabat tangan dengannya. Tangannya banyak kuman. Tuan Li, Suyang cuma bercanda, jangan dimasukkan ke hati. Aku mengerti. Tangan tuan muda kedua, ku kita ini bersih. Jadi dia saja yang boleh pegang tangan Nona Bai. Kamu, cepatlah pergi wawancara. Kakak sibuk sekali. Nona Bai, menurut Anda bagaimana piano ini? Boleh saja, aku tidak pilih-pilih. Nyali, kamu besar juga ya. Apa maksudmu? Dia itu seniormu, tapi kamu malah panggil dia kakak. Aku tahu niat terselubungmu. Apa terlihat sangat jelas? Wajahmu itu jelas-jelas bertuliskan. Aku suka Bai Ruoyao. Tapi kenapa dia mengabaikanku sepanjang hari dan cuma menganggapku sebagai adik? Tunjukkan dong sikap dinginmu yang keren seperti di sekolah. Abaikan saja dia dulu selama beberapa hari, biar tidak kelihatan kalau hanya kamu saja yang terlalu bersemangat mengejarnya. Kalau kudiamkan selama beberapa hari, bisa-bisa aku malah kehilangan dia. Bisakah kamu beri saran yang lebih bermutu? Kalau begitu aku tanya padamu, apa ada hasilnya sekarang? Yang kamu butuhkan sekarang adalah kontak fisik yang intim. Kamu harus menunjukkan padanya bahwa kamu adalah seorang pria dan bukan hanya sekadar adiknya. Permainan piano Nona Bai sungguh luar biasa. Terima kasih pujiannya, tapi saya sudah lama tidak bermain, jari saya agak kaku. Suyang, Oh kakak, jika kakak sibuk, kakak bisa pergi duluan. Tidak perlu menungguku. Dia tidak sibuk. Dia hanya terpesona oleh cara Anda bermain piano. Tuan Li, hubungan kami berdua sangat kuat. Lelucon Anda tidak lucu. Nona Bai, mari bicara di kantor. Silakan lewat sini. Lihat tidak, perjalananmu masih panjang dan berat. Nanti saat pulang, kucarikan beberapa rahasia mengejar wanita. Pelajarilah dengan giat. Ya, benar, Master Ailey. Tuan Gu, sedang ada urusan apa kalian berkumpul di sini? Kak, kenapa kakak ada di sini? Kompetisi, Master Ailey, Grup Gu adalah sponsornya. Kenapa kalian ada di sini? Oh, aku mengajak kakak untuk kerja sambilan. Tuan Li, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Kami akan berkeliling sebentar. Maaf, Nona Bai. Shuyang, tolong temani dia. Tanpa kau suruh pun aku tahu. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku pergi dulu. Hei, tunggu sebentar. Master Ailey, apakah Anda memanggil kami? Apakah gadis yang tadi bermain piano di luar itu kamu? Ya, Master Ailey. Nona Bai Ruoyao datang ke toko piano saya untuk wawancara. Kami membutuhkan seorang pianis malam ini. Ternyata dia bisa bermain piano juga. Bisa tetap di sini untuk mengobrol sebentar? Tentu saja bisa. Lagu yang baru saja kamu mainkan, meskipun ada sedikit kekurangan dalam tekniknya, tapi saat mendengar alunan pianomu, aku merasa sangat hangat. Aku tahu dasarmu sangat bagus. Aku punya sebuah kompetisi. Apakah kamu tertarik? Master Ali benar-benar memujiku.
Aku merasa sangat tersanjung. Selama kamu bersedia berlatih dengan keras, aku yakin tidak akan lama lagi kamu akan meraih pencapaian. Apa kamu bersedia menerima undanganku? Ini namanya kurang. Nona Yun, menguping bukanlah tindakan yang terpuji. Silakan keluar. Aku tidak mau keluar. Master Ellie, apa Anda sudah menerima Bai Ruoyao sebagai murid secara pribadi? Li Zhou, apa sembarang orang boleh masuk ke toko pianomu? Tuan Gu, saya akan meminta staf untuk memperketat pengawasan nanti. Yun Mengsi, jangan bicara sembarangan. Bai Ruoyao, jangan bicara padaku dengan nada menggurui seperti itu. Orang licik yang suka lewat pintu belakang sepertimu tidak layak. Mengsi, mari kita tanyakan dulu. Bai Ruoyao, dengan kemampuan pianomu yang seperti ini, menjadi murid Master Ellie, apa kau tidak merasa malu? Beraninya kau menggunakan koneksi keluargaku? Apa kau tidak tahu malu? Cukup. Bai Ruoyao IFF. Apa telingamu yang bermasalah? Atau otakmu yang tidak beres? Jika telingamu yang bermasalah, segeralah pergi berobat. Tapi, jika otakmu yang tidak beres, sebaiknya kau lahir kembali saja. Tuan muda kedua Gu, mengapa Anda bicara begitu? Saya ini seorang gadis. Nona Yun, saya sarankan Anda berhenti membuat keributan. Jika begini terus, hanya Anda yang akan menanggung malu. Semoga saja. Mantra apa yang diberikan Bai Ruoyao pada kalian? Kenapa kalian semua membelanya? Saya pergi. Li, Zhou, usir dia keluar. Tunggu, Yun Mengshi. Pertama, saya kesini untuk wawancara. Kedua, Master Aili tidak menerimaku. Dia hanya mengundangku ke kompetisi hari ini. Terakhir, saya bersedia menjelaskan padamu, hanya tidak ingin Master Aili malu di hadapan banyak orang asing. Nona Yun, murid sepertimu tidak kusukai. Orang yang hatinya tidak bersih, alunan musik yang dimainkannya, biar tekniknya sebagus apapun, tetap saja tidak punya jiwa. Mengsi, kamu baik-baik saja. Bai Ruoyao, apa kamu punya bukti? Tanpa bukti, aku tidak akan mempercayaimu. Bagaimana jika aku punya bukti? Jika kamu punya bukti, aku akan minta maaf secara terbuka. Baik, kuharap kau bisa menepati janji. Kak, aku ingat kamu bisa main piano. Benar, kan? Toko musik temanku butuh pianis malam ini. Meski harus wawancara dulu, tapi bayaran serta akomodasinya cukup lumayan. Kamu baru sekali dengar aku main piano, sudah berani merekomendasikanku. Apa kamu tidak takut temanmu mengira kamu pilih kasih? Hei, untung saja ponselku ini punya fitur rekam otomatis. Kalau tidak, hari ini aku tak akan bisa membela diri. Ini hanya bisa membuktikan tujuanmu datang ke sini, itu tidak bisa menjelaskan soal pengaturan di balik layar. Dan tindakanmu ini membuat kami, para pianis yang fokus mengasah keterampilan, merasa sangat tidak terima. Yun Mengshi, jangan bersikap seolah-olah kamu paling benar. Kamu hanya perlu memenuhi sumpahmu. Apa kedatanganmu hari ini hanya untuk berkunjung? Mengsi, jika terus begini, dampaknya akan buruk bagi kita. Bagaimana kalau... Kalau kamu tidak segera keluar, enyah dari sini. Baik, kalau begitu, aku tunggu di luar. Dasar tidak berguna. Aku tidak sanggup lagi melihat lelucon ini. Nona Yun, kapan aku menerima murid, di mana aku menerima murid, itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Yun Mengshi, kualifikasi pesertamu dibatalkan. Tuan muda Gu, kenapa Anda membatalkan kualifikasi saya? Kamu tidak layak. Gu Mocheng benar-benar kejam. Bicaranya sangat tidak sopan. Aku hanya ingin keadilan dan kejujuran, apa itu juga salah. Jangan menangis di sini. Orang seperti kamu sudah banyak kami temui. Apa menurutmu? Menemui Master Ellie lebih awal itu persaingan yang adil. Nona Yun, sudah cukup sampai di sini. Jika terus begini, aku harus bicara serius dengan Tuan Yun. Tuan Yun, apakah ada CCTV di lobi gedung Anda? Tentu saja. Semuanya kamera HD dan ada fungsi perekaman suaranya. Baguslah. Aku sempat berbicara dengan Yun Mengshi di lobi. Jika ada fitnah terhadap Master Ellie di internet, Anda bisa merilis videonya. Dengan senang hati saya akan melakukannya. Li Zhou, apa tidak ada satpam di sini? Cepat usir orang-orang yang tidak berkepentingan. Nona Yun, sudah memutuskan? Maukah Anda menerima undangan saya? Master Ellie, saya sangat senang menerima undangan Anda, tapi aku tahu kemampuanku dengan sangat baik. Jadi, kali ini, aku tidak akan ikut serta.
Bai Ruo Yao, kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Suyang, cepat bujuk dia. Aku mendukung semua keputusan kakak. Kami harus mulai bekerja. Kalau begitu, aku keluar dulu. Nona Bai, Wawankaramu berhasil. Nanti, biarkan Shuyang mengantarmu ke ruang piano. Terima kasih. ayo pulang bersama nanti. Jangan ajak Ruo Yao pergi. Dia masih ada urusan. Aku tidak mau. Shuyang, malam ini aku yang traktir. Pesanlah sesukamu. Kalau begitu aku harus memilih dengan baik. Lagi pula ini kencan berdua saja dengan kakak. Jika aku tidak pergi, bukankah itu berarti aku tidak ingat soal pernyataannya? Tapi kalau... Aku, adik Suyang, Kak, bagaimana kalau malam ini ku bawa ke restoran yang sangat enak? Boleh. Apa yang sedang direncanakan Lizou? Tunggu aku, adik. Hei, Ruo Yao. Hei, Kak Fengsing. Suyang, Feng Xing, kebetulan tadi aku sedang bersama Shuyang. Aku pikir karena kau kenal tuanku, pasti kau juga tidak asing dengan adiknya. Jadi aku membawanya juga. Tidak apa-apa. Lagi pula semua orang saling kenal. Kak, makan malam ini tidak dihitung ya. Aku ingin kau mentraktirku berdua saja. Baiklah, baiklah. Lain kali pasti. Kalian pesan dulu. Aku mau cuci tangan. Oke. Kak Fengsing, bagaimana kamu bisa mengenal Kak Senior? Kami benar-benar berjodoh. Kami adalah teman masa kecil. Aku sudah mencintainya selama 10 tahun. Kamu menyukai kakak? Benar. Jadi kusarankan sebaiknya kamu menyerah saja. Kamu tidak punya kesempatan. Lagi pula, dia tidak suka pria yang lebih muda. Dulu tidak suka. Bukan berarti sekarang juga tidak suka. Sudah selesai memesan? Belum, Kak. Lebih baik kakak saja yang pesan. Menurutku aku dan Kak Fengsing, selera makannya tidak cocok. Benarkah? Kenapa aku merasa seleraku dan si adik ini sangat mirip ya? Kak, tolong pesankan 2 handuk hangat. Baik. Apa kamu mau menyekat tangan? Adik ini memang sangat teliti. Dulu saat kita kecil, bisa ingat cuci tangan sebelum makan saja sudah bagus. Aduh, jangan bahas itu lagi. Zaman kita dulu, jika dibandingkan sekarang, benar-benar seperti anak liar. Aku memesan handuk hangat. Tujuannya untuk kompres hangat kakak. Dia sudah bermain piano seharian hari ini. Jika tidak dikompres hangat, jarinya akan terasa sangat tidak nyaman. Aku bukan orang yang sok teliti. Bocah ini cerdik juga. Kamu perhatian sekali. Tidak apa-apa, biar aku sendiri saja. Adik ini sudah tampan, juga sangat perhatian, pasti punya banyak mantan pacar kan? Hei, aku tidak pernah punya pacar. Malah Kak Fengsing, yang benar-benar muda dan berprestasi. Ku dengar dari kakakku, bukankah Anda sudah menikah? Dia bahkan datang ke pesta pernikahan Anda. Soal ini, sebaiknya kamu tanya saja pada Ruo Yao. Dia bahkan datang ke pernikahanku untuk mengacaukannya. Jangan menyesatkan orang yang tidak tahu apa-apa. Aku ke sana murni untuk menyelamatkanmu. Adik Suyang, ceritakan sedikit dong soal riwayat cintamu. Oh, aku tidak pernah pacaran. Banyak berita itu cuma gosip orang-orang. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Yuk makan, aku sudah lapar dari tadi. Apa yang kamu lakukan? Ruo Yao, Ruo Yao alergi hidangan laut bercangkang. Sepertinya kamu masih belum mengenal Ruo Yao. Maaf ya, Senior. Aku tidak tahu soal itu. tidak apa-apa. Aku kan bukan orang terkenal. Tapi sekarang, aku akan ingat. Lain kali aku tidak akan memesankan seafood untukmu lagi. Hati-hati, nanti lehermu bisa patah. Menurutku duduk dengan benar lebih baik bagi kesehatan. Sepertinya, Kak Fengsing yang ingin mematahkannya. Tapi, sepertinya tidak bisa. Aku sudah selesai. Kalian lanjutlah makan. Aku mau lanjut kerja dulu. Kakak, Gawat, bagaimana bisa aku melupakannya sama sekali? Ku beri waktu 1 menit untuk menjelaskan. Itu, kami tidak sengaja. Kami berdua sangat lapar. Jadi pergi makan dulu sebentar. Lapar sampai tidak bisa menunggu 1 menit pun. Tidak bisa tunggu. Lalu apa ponselmu juga hilang, sampai tidak bisa mengangkat telepon? Anda menelponku? Ponselnya mati karena kehabisan baterai. Tuanku, kali ini salahku. Asal Anda bisa memaafkanku, aku bersedia melakukan apa saja. Pergi ke proyek bangunan dan angkut batu bata selama sebulan. Aduh, tuanku, kulitku kan masih mulus begini. Pak Anda tegak. Sudahlah,
Jangan berpura-pura. Besok, aku ada kontrak yang harus dibahas. Kamu ikutlah, jadi pasanganku. Aduh, aku tidak mengerti apa-apa. Kalau aku ikut, bukankah hanya akan merepotkanmu? Kamu hanya perlu menemani pasangan wanita pihak lawan mengobrol. Jika kontraknya berhasil disepakati, masalah ini akan dianggap selesai. Aku akan memberimu tambahan 50.000 lagi. Kalau tidak berhasil, Dijamin tugas selesai dilaksanakan. seharusnya mereka segera datang. Masih lama. Baguslah. Sudah dibayar, harus bantu selesaikan masalah. Apapun yang kuminta, lakukan saja. Semuanya terserah aku sebagai majikan. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Baiklah, zaman sekarang yang punya uang adalah raja. Tuan Gu, lama tidak bertemu. Hari ini kita harus bertanding golf dengan sungguh-sungguh. Ternyata ada Tuan Zhao juga hari ini. Baiklah, siapa ini? Oh, ini pacarku, Bai Ruoyao. Tuan Gu, Bai Ruoyao, bagaimana mungkin dia jadi pacarmu? Di mana kakak Feng Xing? Kakak Feng Xing. Oh, Tuan Zhao, Lu Feng Xing itu hanya temanku. Jangan sampai salah paham. Tuan Gu, karena mereka semua saling kenal. Biarkan saja mereka mengobrol. Mari kita main beberapa pukulan. Apa kamu mau menemaninya mengobrol? Kalian pergilah bermain, kami akan duduk di sini saja. Mari, silakan lewat sini. Bai Ruoyao, tujuan kita berdua ke sini hari ini adalah untuk bekerja sama. Sampingkan dulu dendam pribadi kita. Urus saja dirimu sendiri. Lagi pula kamulah yang selalu mulai menyerang duluan. Kau? Ruoyao, aku haus. Minumlah yang banyak untuk menghidrasi tubuh. Tuan Zhao, Bai Ruoyao ini benar-benar hebat. Beberapa hari lalu, dia baru saja pamer kemewahan jutaan bersama Mu Fengxing, dan belakangan ini dia sudah dekat lagi dengan Tuan Gu. Silakan kalian mengobrol dulu. Aku mau ke toilet sebentar. Nona Bai, kebetulan sekali ya. Tuan Gu, silakan lanjut kesibukan Anda. Saya permisi dulu. Nona Bai, tubuhmu wangi sekali. Tuan Zhao, tolong jaga sikap Anda. Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin bertanya, parfum apa yang kamu pakai? Aku ingin membelikan satu untuk Mengshi juga. Tuan Zhao, mohon maaf ya. Aku orangnya sangat gila kebersihan dan tidak suka bersentuhan fisik dengan orang lain. Bai Ruoyao. Aduh, Tuan Zhao. Mohon maaf sekali, Anda kenapa? Aduh, waktu aku kecil dulu, aku pernah dikuntit orang jahat, jadi kalau ada yang mendekat, sarafku jadi sensitif dan mudah hilang kendali. Aduh, Tuan Zhao, jangan bergerak. Anda harus menahannya kuat-kuat seperti ini, supaya tidak terus berdarah. Lihat, sekarang sudah mendingan kan? Nona Bai, di bagian mana aku menyinggungmu sampai kau mengerjaiku seperti ini? Tuan Zhao, apa yang Anda katakan? Mana mungkin aku mengerjai Anda? Bukankah kita punya hubungan kerja sama? Jangan pura-pura bodoh. Kau pikir dengan bicara begitu, aku akan percaya kau tidak sengaja melakukannya. Tuan Zhao, aku tidak sedang berpura-pura. Kalau tidak, dengan IQ-mu itu, kau pasti sudah kupermainkan habis-habisan. Tapi, sekarang sebaiknya kau pikirkan bagaimana menjelaskan masalah ini pada Gumo Chen. Kau benar-benar sok merasa hebat ya. Hanya karena orang lain sedikit menyukai dan menghormatimu, kau pikir mereka mau melecehkanmu. Wanita rendahan sepertimu, entah sudah berapa banyak wanita yang melemparkan diri ke pelukanku setiap hari? Kenapa juga aku harus berniat buruk padamu? Tuan Zhao, lain kali belajarlah untuk jadi lebih pintar, carilah tempat yang tidak ada kamera pengawasnya. Kalau sampai ada lain kali, akan kuhabisi kau. Tuan Zhao, Anda kenapa? Tuan Zhao, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa jadi begini? Sudah periksa ke dokter belum? Tadi ada insiden, tadi aku diserang seseorang, lalu menabrak tembok. Tuan Gu, aku sudah memesan tempat. Mari kita makan santai bersama. Apa kau lapar? Akan kuatur untukmu. Ayo pergi bersama. Kebetulan masih ada yang ingin aku bicarakan dengan Ruoyao. Baiklah, Tuan Zhao, ayo, aku yang traktir.
Kenapa kau harus bersandiwara seperti ini? Aku tidak mungkin memengaruhi penandatanganan kontrak kalian. Sebaiknya memang begitu. Oh, iya, pergilah ke ruang ganti dan ambilkan mantelku. Aku mau memperbaiki riasanku sebentar. Tuan Zhao, Yun Mengshi akan segera datang. Jangan khawatir, dia tidak akan datang. Bukankah dia sendiri yang menyuruhku mencari tempat tanpa CCTV untuk menemuimu? Sekarang, aku datang sesuai janji. Tuan Zhao, aku ini wanitanya Gu Mo-chan. Ruoyao, kau tidak perlu menakut-nakutiku dengan Tuan Gu. Tenang saja. Aku pasti akan lebih memanjakanmu daripada Tuan Gu, dan aku akan sangat setia padamu. Wanita lain, tidak ada yang menarik bagiku. Kau tidak lebih muda ataupun lebih tampan dari Tuan Gu. Kenapa kau pikir aku akan meninggalkannya dan memilihmu? Aku bisa menjadikanmu Nyonya Zhao. Aku akan segera menceraikan istri tua di rumah itu. Tindakanmu ini, apa tidak takut membuat Tuan Gu marah? Kerjasama kalian bisa saja batal. Takut apa? Tahu kenapa aku memintamu mencari tempat tanpa kamera pengawas? Beraninya kau memukulku. Lepaskan aku. Aku, wanita. Sialan. Berhenti kau. Akan kuberi kau pelajaran. Ya ampun, Ruoyao. Kau tidak apa-apa, Ruoyao, Tuan Gu. Tuan Gu, ada apa ini? Tuan Gu, wanita itu benar-benar membangkang. Lihat, dia memukulku sampai seperti ini. Luka-lukamu itu karena dia. Tuan Gu, biar aku beri dia pelajaran. Tenang saja, nanti aku akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Tuan Zhao, kau berani menyentuh wanitaku. Bagaimana kau akan mempertanggungjawabkannya? Dr. Nie, tolong siapkan 2 suntikan lagi. Senchen, panggil orang-orang Senchen keluar. Bawa kontraknya ke ruang ganti. Sudah kurekam semuanya. Lepaskan aku. Tuan Gu, percayalah. Aku tidak melakukan apapun pada Nona Bai. Dia yang tiba-tiba memukuliku. Tuan Gu. Gu Mo-chen, kita baru saja tanda tangan kontrak. Kita akan bekerja sama dalam jangka panjang. Dunia ini sempit. Tidak perlu ribut hanya karena seorang wanita. Tuan Gu. Tuan Gu, ini kontraknya. Kerja sama. Tuan Gu, ini kontrak senilai puluhan miliar. Ini pelanggaran kontrak. Anda harus membayar denda penalti, Tuan Gu. Aku mampu membayar dendanya, tapi apa kau berani menerimanya? Kerjasama berakhir sampai di sini. Mulai sekarang, perusahaan yang bekerja sama denganmu, Grup Gu tidak akan pernah bekerja sama dengan mereka. Bahkan mitra Grup Gu tidak akan berurusan dengan perusahaan manapun atas namamu. Dengan kata-kata Gu Mo-chen ini, siapa yang berani mengambil risiko menyinggung Grup Gu untuk bekerja sama dengan mereka? Ini benar-benar memojokkanku ke jalan buntu. Tuan Gu, saya salah. Tolong jangan sasar saya. Lupakan yang tadi. Kita bisa bicarakan lagi. Kalau butuh uang, akan saya berikan. Anggap saja sebagai permintaan maaf kepada Nona Bai. Jangan, hadiahmu terlalu berat. Aku tidak bisa menerimanya. Maksud saya salah bicara. Tolong lepaskan saya kali ini. Saya berjanji tidak akan bertindak semena-mena lagi di masa depan. Makan ini tidak mau. Tuan Zhao, silakan. Tuan Gu sudah memberi perintah tegas. Kontrak ini, pilih kamu makan sendiri, atau aku yang menjejalkannya ke mulutmu. Pilih saja. Asisten Jia, tolong dengarkan permohonan saya. Saya hanya lankang. Saya benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Sekretaris Jia, buat dia lenyap juga perusahaannya. Baik, Tuan Gu. Segera saya laksanakan. Gu Mo-chen, kamu keren sekali tadi. Terutama tendangan itu. Semua orang juga bisa melihatnya. Tidak perlu kamu bilang. Kamu cukup menyenangkan saat sedang tidak bicara. Termasuk kamu juga. Gu Mo-chen, itu kontrak senilai puluhan miliar. Kamu hancurkan begitu saja. Bagaimana menjelaskannya pada perusahaan? Gampang.
Denda pembatalan kontraknya akan dimasukkan ke dalam hutangmu. Apa? Jangan menakutiku. Bahkan jika kau menjualku pun, aku tidak akan sanggup membayarnya. Bisakah kau jadi manusia sedikit? Sikapmu begini bisa membuatmu tak punya teman. Biar saja. Sekretaris Jia, info apa yang sudah engkau temukan? Tuan Gu, di sebuah desa kecil di kota Rong, ada yang pernah melihat tanda lahir unik itu. Nona Bai dulu tinggal di sana. Anda bisa bertanya pada Nona Bai. Mungkin dia tahu sesuatu. Jangan tanya pada Bai Ruoyao. Tuan Gu, kenapa tidak boleh bertanya pada Nona Bai? Desa itu kecil. Nona Bai kemungkinan besar mengetahuinya. Tiba-tiba muncul wanita lain. Bagaimana jika Bai Ruoyao tidak senang? Tuan Gu, Sekretaris Jia, kelak jika ada kabar tentangnya, kau tidak perlu melapor padaku lagi. Jika sudah menemukannya, berusahalah penuhi permintaannya. Tahukah kau apa yang sudah kukorbankan untukmu? Mulai sekarang, jauhilah pria lain. Kau hanya boleh jadi milikku. Nyata, kau sudah ada di sisiku. Ruoyao, inilah takdir yang diatur oleh Tuhan. Ruoyao, Gumo-chan, sedang melamun apa kau di sana? Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? apa kau ingat kau memegang erat tanganku dan memintaku memelukmu saat tidur? Tidak mungkin, aku tidur dengan sangat tenang. Oh, kau pikir aku sedang menjebakmu? Atau kau ingin mengelak? Gumo-chan, bicaralah dengan bukti. Kalau aku tak melakukannya, ya tidak. Mau apa kau? Biar ku bantu kau mengingatnya. Lagi pula aku tidak mau dituduh sembarangan. Jangan macam-macam. Sekalipun aku yang menarikmu lebih dulu, kau kan bisa menepis tanganku. Baguslah kalau kau mengakuinya sendiri. Kenapa kamu menciumku? Aku hanya ingin membungkam sikapmu dengan cara ini. Apa maksudmu mengatakan hal itu? Bai Ruoyao. Kamu benar-benar menyukaiku? Benar. Aku sungguh menyukaimu. Bai Ruoyao, maafkan aku soal kejadian yang lalu, tapi aku akui selama ini aku sudah jatuh cinta padamu setengah mati. Kamu boleh memukulku. Aku juga menyukaimu. Aku tidak dengar dengan jelas. Katakan sekali lagi. Aku bukan wanita gampangan. Kalau aku tidak menyukaimu, mana mungkin aku membiarkanmu mencium dan memelukku? Biarkan aku memelukmu. Rasanya nyaman. Apa yang kamu lihat? Aku sedang merasakan apa yang membedakanmu dari orang lain. Apa bedanya? Aku selalu ingin menggodamu, melihatmu marah-marah hanya demi aku, melihat senyum bahagiamu, bahkan meskipun hanya berpelukan dengan tenang seperti ini. Lalu sejak kapan kamu menyukaiku? Apa yang kamu sukai dariku? Saat aku menyadari bahwa aku menyukaimu, kamu sudah ada di dalam hatiku. Yang aku yakini adalah, selain dirimu, orang lain tidak akan bisa. Ruoyao, katanya, kalau berciuman dengan orang yang disukai, detak jantung akan bertambah cepat. Bagaimana kalau kita coba? Ada. Apa detaknya lebih cepat? Aku lupa. Hal seperti ini pun bisa lupa. Ayo coba sekali lagi. Ruoyao, malam ini ada hujan meteor, kita. Apa kamu tidak punya sopan santun? Keluar. Kenapa kau merebut gadis yang kusukai? Shu Yang, aku tidak berniat memprovokasi dirimu, tapi aku harus memiliki Bai Ruoyao. Kenapa?
Apa kau sama sekali tidak peduli dengan persaudaraan kita? Bai Ruoyao adalah gadis yang selama ini kucari, jadi aku semakin tak punya alasan untuk melepaskannya. Jadi kau bersamanya hanya untuk membalas budi? Bukan. Saat aku menyadari bahwa aku menyukainya, aku sudah tidak peduli lagi siapa gadis yang menyelamatkanku. Karena itu, yang kucintai adalah dirinya apa adanya. Shu Yang, terlepas dari kau benar-benar menyukai Bai Ruoyao atau tidak, jangan pernah biarkan dia tahu. Jika tidak, dia akan merasa sedih. Aku mengerti. Apa mataku tidak salah lihat? Sekretaris Jia, apa kau perlu kacamata baca? Tidak usah, tidak usah. Sepertinya mulai sekarang aku harus memanggil Nona Bai sebagai Nyonya. Apa rencanamu hari ini? Merawat bunga-bunga di taman, lalu mengerjakan pekerjaan rumah, dan membaca buku. Lalu bagaimana denganku? Aku tidak ada dalam rencanamu. Kau? Bukankah kau harus pergi ke kantor? Aku tidak mau pergi. Aku ingin menemanimu di rumah. Bagaimana kalau aku ambil cuti sakit saja? Sekretaris Jia. Pak Wakil, ada perintah apa? Sekretaris Jia, tunggu sebentar, Pak, kalian ada urusan penting hari ini. Nyonya, hari ini, Presdir harus menandatangani kontrak 10 miliar. Oh, jangan panggil aku Nyonya. Urusan sepenting itu tidak boleh ditunda. Sekretaris Jia, bonusmu bulan ini digandakan. Terima kasih, Presdir. Terima kasih, Nyonya. Kalau begitu aku berangkat kerja dulu. Jadilah anak baik di rumah. Tunggu aku pulang ya. Ya, hati-hati di jalan. Hati-hati dengan pergelangan kakimu. Kenapa wanita ini tidak menghubungiku sama sekali? Apa ada cara agar dia mau menemuiku? Cheng, kontraknya sudah selesai ditandatangani? Iya, aku sedang dalam sedikit masalah. Butuh bantuanmu. Ada apa? Masalah apa? Ada tumpukan proposal dan laporan di meja kerjaku. Tolong antarkan ke sini. Baik, aku akan mencarinya. Orang luar dilarang masuk ke sini. Silakan pergi dari sini. Oh, halo. Aku pacar Gu Mo Chen. Dokumennya tertinggal di rumah. Aku membantunya mengantarkan ini. Pacar Direktur Gu? Sombong sekali. Awas nanti bicaramu malah jadi bumerang. Direktur Gu kami itu sosok yang tak tersentuh. Mana mungkin orang sepertimu bisa mendekatinya? Kau resepsionis perusahaan ini? Iya, kalau bukan karena pelang nama ini, aku kira aku sedang masuk ke tempat murahan. Kenapa standar perekrutan keluarga Gu serendah ini? Kau pikir kau siapa? Cepat pergi dari sini. Keberadaanmu di sini cuma menyesakkan udara saja. Kalau sampai menunda urusan direktur kalian, memangnya kau bisa tanggung jawab? Sudah aku bilang, jangan berpura-pura lagi. Kalau direktur tahu kau mengaku sebagai pacarnya, kau akan menanggung akibatnya. Kalau begitu, biarkan direktur kalian sendiri yang memberitahumu. Nyonya, Anda sudah datang. Kenapa tidak langsung naik? Oh, resepsionis perusahaan kalian sangat berdedikasi. Katanya aku bukan orang dalam perusahaan, jadi tidak boleh masuk. Nyonya, di grup Gu ini, Anda bebas pergi kemanapun yang Anda mau. Tidak ada yang boleh menghalangi Anda. Sekarang apa aku sudah boleh naik? Nyonya, mari kita naik dulu. Direktur sudah menunggu lama. Kenapa kau lama sekali baru sampai? Kamu tidak mau bertemu aku lebih cepat? Ada urusan yang membuatku terlambat. Ini dokumen yang kamu minta. Aku merindukanmu. Bisa tidak jangan terlalu manja begini? Citra CEO dinginmu bisa hancur loh. Mana imbalannya? Aku tidak mau. Ini pertama kalinya aku ke kantor CEO miliarder. Aku penasaran sekali. Mau apa? Apa yang kamu lakukan? Ini kan di kantor. Bagaimana? Sofa CEO nyaman kan? Mulai sekarang, temani aku bekerja saja. Lagi pula, kamu juga tidak ada kegiatan di rumah. Tidak bisa. Jarak itu menciptakan keindahan. Aku tidak mau kamu bosan melihatku. Kita harus menjaga hubungan tetap terasa baru. Lalu,
Kalau aku merindukanmu bagaimana? Sini ponselmu. Ayo 3, 2, 1. Aduh, aku mau pakai foto ini untuk wallpaper. Malu-maluin saja kalau orang lain lihat ini. Ah, tidak mau. Ayo foto ulang. Aku tidak takut orang lain melihat. Lagi pula, istriku kan cantik sekali. Pandai sekali bicaramu merayuku. Kak, aku mau pergi ke luar negeri. Kapan-kapan kita kumpul yuk. Duduklah. Ini tempat apa sih? Apa aku tidak pantas datang ke sini? Tidak, duduklah. Oh Shuyang, ini hadiah untukmu. Terima kasih ya. Kakak ipar. Kalian mengobrollah dulu. Aku mau pakai lipstik sebentar. Bisa tidak kalian berdua bersikap normal? Kakak tidak bisa datang sendiri apa? Harusnya menaburkan garam di atas luka kami biar kakak senang. Aku tidak sedang iseng. Saat kamu menelepon tadi, Roran sedang ada di sebelahku. Sudah. Semuanya tenang dulu. Jangan biarkan orang lain bertanya-tanya. Oh ya, apakah keberangkatanmu ke luar negeri ada hubungannya dengan orang tuamu? Tidak terpaku pada satu gaya. Baik, tak perlu bicara banyak lagi. Mari rayakan kelancaran keberangkatanku ke luar negeri. Bairuoyo, halo sayang, aku ada urusan di luar sebentar. Aku akan segera datang, jangan terburu-buru. Bairuoyo, aku harus berurusan dengan pria-pria tua berminyak ini, itu semua berkat dirimu. Tunggu saja, aku pasti akan membalasmu. Kau tidak apa-apa? Masih kuat tidak? Aku ke toilet sebentar. Aku tidak mabuk kok. Bocah ini tidak kuat minum, tapi nekat terus. Ayo, mari kita minum satu lagi. Kau harus menjaga adikmu ini baik-baik. Nona, ada seseorang mencari Anda di luar. Shuyang, kau kenapa? Shuyang. Kak, aku sangat haus. Kau belum pingsan. Sekarang bisa gushuan. Tenanglah sedikit. Kita terjebak di sini. Pintunya tidak bisa dibuka. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Aku akan coba periksa. Kau sembunyilah. Di mana mereka? Tuanku, aku hanya pembawa pesan. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak melakukan apapun. Siapa yang menyuruhmu menyampaikan pesan? Itu Nona Yun Mengsi. Dia pelanggan tetap di sini. Aku mengenalinya. Bawa dia ke hadapanku. Kau periksa lagi hasilnya? Aku akan periksa kamar bersama mereka. Cepat. Di mana mereka berdua? Aku tidak tahu. Kalau dipikir-pikir sekarang, Aku benar-benar tidak tahu. Jangan wajahku. baik. Memberimu satu kesempatan terakhir. Gumochen, kamu panik ya? Aku sudah mencekoki Guxiang dengan obat perangsang kuat. Tidak ada yang bisa menahannya. Wanitamu dan sekretarismu sudah tidur bersama. Gumochen, ini semua balasan yang pantas untukmu. Jelas-jelas ini ulah tim Tuan Zhao, tapi kau malah melibatkan keluarga Yun kami, membuat hidupku menderita, tidak seperti manusia maupun hantu.
Yun Mengshi, aku jamin akan membuat sisa hidupmu lebih menderita daripada kematian. Jangan, jangan. Di mana Suyang? Suyang, kamu bawa Ruoyao pergi dulu. Aku akan menggendong Suyang. Baik, Ruoyao, apa ada lagi yang terasa sakit? Di mana Suyang? Di mana Suyang? Suyang baik-baik saja, dia hanya kehilangan banyak darah. Cepat bawa aku menemuinya. Baik, ayo, dia ada di kamar sebelahmu. Anak pintar. Jangan menangis lagi. Kamu sudah menjenguknya, biarkan dia beristirahat. Ayo kita pulang dan siapkan keperluan lainnya untuknya. Aduh, biarkan aku memelukmu erat-erat. Hari ini aku benar-benar takut, tidak pernah merasa sepanik dan sebingung ini. Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Kita semua baik-baik saja. jangan pernah meninggalkanku. Ya? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan selamanya bersama. Tuan Gu, kudengar Anda menghabiskan 1 miliar untuk membelikan Heart of the Siren bagi Nyonya Gu. Kami semua penasaran. Mengapa Anda memotongnya menjadi bentuk hati? Ruyao, Uyao, Angao. Suatu hari, 15 tahun yang lalu, ada seorang anak laki-laki yang sebatang kara, sesuap nasi darimu, telah menyelamatkan nyawanya. Itulah pertama kalinya aku bertemu denganmu. Tanda lahir merah berbentuk hati milikmu selalu aku ingat. Anak laki-laki itu adalah kamu? Ya, aku sudah mencarimu selama 15 tahun, tanpa kabar apapun. Ruoyao, setelah 15 tahun, takdir mempertemukan kita kembali. Jadi, apa? Kau ingin bersamaku hanya karena ingin membalas budi? Ruoyao, perasaanku padamu tumbuh tanpa kusadari, dan semakin lama, semakin dalam, aku mencintaimu. Hanya karena itu, dirimu. Menikahlah denganku, maukah kau? Ya, aku bersedia.